Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara untuk bersama-sama memantau dari situasi dan kondisi di kesempatan sore hari ini ya, untuk melihat dari kesiapan sirkuit Mandalika. Dan di sini kita langsung saja menuju ke zona lintasan seperti yang kita perhatikan ya, di bagian sisi sebelah kiri untuk tikungan ke-15 menuju ke-17, yaitu pengerjaan masih terus dilakukan untuk persiapan di pondasi dasar untuk tribun atau grandstand yang akan berada di sisi luar dari sepanjang tikungan ke-13 menuju ke-17 ini. Ya, untuk sistem drainase sudah terlihat jelas di bagian depan sana ya. Untuk penataan atau pembuatan di bagian lokasi tersebut, maka nanti akan ditaruh untuk bentuk beton tersebut sebagai saluran drainase untuk depan tribun. Ya, jadi buat tonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita semua selalu dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita mengawali video kita dari west gate atau pintu masuk sebelah barat, dan kita akan langsung menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter ya. Kita akan lihat di bagian sisi kiri, yaitu di bagian gardu PLN. Untuk bagian pondasi atas untuk posisi di gardu atau area gardu PLN ini akan dilakukan penataan lanjutan seperti yang kita perhatikan di depan sana ya. Jadi untuk penataan akan terus dilakukan di segala sektor tentunya seperti yang kita perhatikan bersama-sama di sini, supaya nanti di bagian permukaan ini akan terlihat lebih siap. Nah, ini sudah mulai dilakukan ya untuk pemerataan darat berat. Ya, di sini tadi dilanda hujan yang cukup deras di sirkuit kita. Jadi kita akan melihat juga untuk kondisi di keseluruhan trek lintasan. Apakah di bagian trek lintasan ada yang masih tergenang? Kita akan sama-sama perhatikan untuk video kita di sore hari ini. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian parkir belakang terus dilakukan penataan maupun pengerjaan di pedok dan tribun VIP atau deluxe class ya, yang saat ini masih terus dilakukan untuk pengerjaan di bagian pondasi dasar penempatan untuk tribun tersebut. Maupun di bagian tikungan pertama kita akan lihat untuk hasil dari pengerjaan yang sudah dilakukan dari tadi siang ya. Dari video-video kita sebelumnya kita lihat para pekerja terus melakukan untuk perbaikan di bagian trek lintasan tersebut. Ya, di sini kita berada di belakang VIP seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya. Untuk penataan di sini terus dilakukan. Ini sempat terhenti karena memang hujan cukup deras tadi ya. Dan ini memang sudah sore sekali. Jadi para pekerja sudah mulai break untuk melakukan aktivitas lanjutan mereka. Besok akan dilanjutkan untuk pengerjaan di bagian perlengkapan di sini ya, atau penataan dan pemerataan di bagian permukaan untuk perluasan area parkir tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui di hari Minggu ini tentunya banyak sekali wisatawan berdatangan di sirkuit Mandalika untuk melihat dari kondisi yang ada seperti yang kita lihat di sini ya. Untuk tamu-tamu juga terus berkunjung ya untuk melihat dari situasi sirkuit Mandalika. Seperti yang kita lihat di sini bersama-sama, ramai sekali, maupun para pedagang yang berjualan di sini ya, untuk baju, kaos dan sebagainya ditawarkan kepada para pengunjung. Ya, ini dia ya. Jadi memang sudah viral sekali ya di landmark Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Banyak sekali para pengunjung bersuap foto di sini untuk mendapatkan momen yang ditunggu-tunggu ya. Karena memang ini sirkuit kebanggaan kita bersama, jadi kita patut untuk berbangga tentunya. Ya, untuk pengerjaan terus akan ditata jelang MotoGP 2022 ya, segala sektor baik parkir area, tribun maupun pengerjaan lanjutan di bagian zona tengah terus ditata supaya siap untuk menyambut dari ajang bergengsi yang akan kita saksikan bersama-sama di bulan Maret mendatang. Ya, di sini kita langsung menuju ke area tribun yang berada di sisi kiri trek lurus, yaitu tribun VIP atau deluxe class seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Pengerjaan untuk pembuatan di bagian pondasi dasar modelnya dicor terus akan dilakukan di sini ya.
Jadi untuk pengerjaan di bagian belakang atau jalur belakang tersebut sudah mulai dilakukan pengecoran di depan sana. Seperti yang kita lihat bersama-sama, kita akan lihat di sini. Ya, ini dia ya. Jadi para pekerja terus melakukan aktivitas mereka sepanjang dari sisi sebelah kanan tunnel menuju ke tikungan pertama akan dicor untuk jalur yang ada di belakang ini ya, maupun untuk pengerjaan lanjutan di bagian pondasi dasar untuk tribun VIP atau deluxe class yang ada di sini. Ya, seperti ini modelnya ya, karena memang tadi hujan deras sekali, jadi terlihat di sini genangan-genangan air masih terlihat. Tapi para pekerja terus melakukan aktivitas mereka, walaupun sempat hujan tadi, tapi tidak masalah buat mereka ya untuk melanjutkan dari pengerjaan, karena waktu memang sudah dekat sekali ini. Di Februari nanti tes pramusim sudah kita saksikan bersama-sama, dan di bulan Maret untuk kita sudah mengadakan ajang balapan MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, di sini untuk lampu sudah disiapkan di sisi belakang. Artinya untuk pengerjaan akan mulai start di bulan depan. Untuk melanjutkan dari pengerjaan lembur juga akan kita lakukan ya, demi terlaksananya atau terselesainya di progres fasilitas penunjang seperti tribun dan lain-lain. Ya, tes pramusim akan mengawali sengitnya MotoGP di musim depan tentunya ya. Sesuai kalender MotoGP, tes pramusim akan berlangsung di Januari hingga Februari di sirkuit Sepang Malaysia dan sirkuit Mandalika Indonesia. Adapun MotoGP Indonesia sesuai jadwal yang tertera akan digelar pada bulan Maret mendatang setelah seri pertama di Losail, Qatar nantinya ya. Adapun MotoGP Malaysia mendapat giliran di akhir-akhir seri atau tepatnya pada Oktober 2022 mendatang. Ya, saat ini berbagai fasilitas penunjang terus dipersiapkan untuk mendukung suksesnya gelaran MotoGP Indonesia. Sebagai upaya pendukung destinasi pariwisata super prioritas DPSP Mandalika Lombok, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau P2P Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Perumahan membangun homestay Mandalika. Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan P2P ya Nusa Tenggara Barat, Rini Diah Mawarti mengatakan konsep bangunan rumah untuk homestay tersebut seluruhnya mengadopsi kearifan lokal tentunya, yakni rumah lumbung atau suku Sasak. Adapun konsep rumah yang dimaksud yaitu rumah lumbung atau balai bontar seperti itu. Selain itu, homestay Mandalika juga bisa difungsikan sebagai alternatif hunian bagi wisatawan yang berkunjung ke Mandalika selama ajang balapan internasional MotoGP di bulan Maret mendatang. Mendukung pernyataan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono dalam kunjungan ke Mandalika Kamis kemarinnya mengatakan Kementerian PUPR melakukan renovasi rumah warga sebagai homestay dengan pola pemberdayaan. Artinya, seluruh proses pelaksanaan melibatkan masyarakat mulai perencanaan teknis sampai dengan kegiatan. Sehingga harapannya masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton ya, tapi juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tersebut. Ya, di sini kita berada di sisi sebelah kanan trek lurus. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, alat berat sudah mulai melakukan pemadatan maupun pemerataan di bagian fondasi besar untuk ground yang ada di sini ya. Nantinya akan ada tribun yang kita lihat kemarin ya, sepanjang dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel pertama ini. Begitu juga untuk jalur dari tunnel ini akan dilakukan perbaikan supaya lebih siap dan tersambung yang belum disambungkan di beberapa titik di depan sana ya, menuju ke bagian jalur tengah tersebut. Ya, untuk tunnel kita bisa perhatikan walaupun hujan mengguyur semuanya aman terkendali ya, karena sudah ada sistem drainase yang sudah teruji di bagian sisi sebelah kiri maupun di bagian luar untuk mengantisipasi dari derasnya hujan. Dan di sini kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi dari hasil pengerjaan yang kita lihat kemarin ya, atau tadi siang. Mungkin teman-teman sudah tonton video-video dari teman kita yang lain. Ya, kita lihat di sini untuk hasil dari pengerjaan. Nah, ini ya, untuk hasilnya cukup bagus kalau kita perhatikan ya.
tinggal dirapikan saja nantinya, akan dibersihkan secara menyeluruh. Dibiarkan dulu seperti ini ya, setelah dilakukan untuk pemerataan di bagian permukaan, maka nantinya akan terlihat sama di bagian permukaan tersebut ya. Karena modelnya seperti itu supaya elevasinya didapatkan untuk kita bisa lolos homologasi nantinya. Ya, untuk warnanya nanti akan menghilang ya, akan kita lihat nanti di bulan Februari tentunya, karena untuk minggu depan sudah mulai dibersihkan di bagian trek lintasan tersebut oleh jet track maupun berbagai fasilitas yang akan digunakan untuk melakukan perbaikan ya di bagian-bagian mana sajakah, maupun pengecatan di bagian yang perlu dilakukan akan dilanjutkan oleh tim road grip yang akan segera melanjutkan dari aktivitas lanjutan pekerjaan mereka. Ya, di sini kita berada di tribun VVIP seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi sebelah kiri tadi terus ditata ya sedemikian rupa supaya terlihat lebih indah. Ya, di bagian sisi kiri yang ada di sini di bawah bukit ya kan ada tribun memanjang nantinya dari tikungan pertama menuju tikungan kedua ya untuk menampung dari para penonton. Dan di sini kita kembali ke trek lintasan di mana kita akan bersama-sama melihat ke depan ya untuk menelusuri dari situasi di bagian trek maupun untuk pengerjaan lanjutan akan terus dilakukan. Jadi untuk di bagian trek lintasan kita akan perhatikan bersama-sama apakah ada genangan. Ya, bisa dilihat bersama-sama tadi cukup besar hujan yang melanda ya. Dan kita bisa perhatikan bersama-sama di bagian trek lintasan semuanya aman. Maupun di bagian tikungan kedua, coba kita lihat di depan itu ya. Untuk sistem drainase apakah sudah sip semuanya untuk pemasangan bentuk pipa kemarin di bagian tikungan kedua. Coba kita lihat, ya aman ya. Jadi semuanya aman untuk sistem drainase baik di bagian luar sirkuit terus dilakukan pembersihan maupun di bagian sisi dalam untuk pengoneksinya sudah lancar aman terkendali. Jadi ketika hujan air langsung mengalir menuju ke drainase buangan atau di bagian tikungan ke-13 menuju ke laguna tersebut. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Untuk pengerjaannya akan segera kita saksikan bersama-sama ya. Di akhir bulan ini kita pantau bersama-sama atau di akhir tahun ini. Di awal tahun nantinya sudah dilakukan untuk pengerjaan di bagian sisi tribun yang sudah mulai dikerjakan di beberapa bagian. Itu juga untuk pengerjaan di jalur timur, di mana ini bundaran Sunggung menuju ke Sirkuit Mandalika. Sudah siap sekali untuk bagian jalur itu ya yang dibeton modelnya. Tinggal lanjutan untuk penataan atau pengoneksian di bagian drainase saja. Ya, di bagian trek lintasan Sirkuit Mandalika di zona tengah juga sudah clear ya. Untuk permasalahan tinggal beberapa saja yang masih belum menerima pembayaran mungkin terkait dari jumlahnya dan sebagainya. Ya, mereka tinggal ambil saja tentunya karena untuk pihak-pihak terkait sudah sip semuanya ya. Jadi untuk penataan dan pengerjaan lanjutan akan segera dilakukan secara menyeluruh. Kita tunggu saja dan terus akan memantau untuk perkembangan yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita akan terus membagikan video-video terbaru buat kalian semua supaya kita bersama-sama mengetahui dari situasi terkini. Baik di musim hujan seperti ini kita terus pantau ya untuk melihat dari elevasi di manakah yang perlu kita perbaiki maupun yang perlu dievaluasi lanjutan supaya semuanya terlihat lebih safe untuk sirkuit kebanggaan kita bersama.
Ya, di sini kita sudah kembali lagi ke tikungan ke-13 menuju ke-15, 16 dan trek lurus ya. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan di keseluruhan trek lintasan masih belum terlihat begitu signifikan ya. Kita doakan saja semoga saja untuk pengerjaannya akan segera digeber untuk persiapan di segala sektor menyambut dari ajang balapan MotoGP 2022 mendatang. Jadi apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikoreksi nanti ya di kolom komentar, tentunya kita berdiskusi bersama-sama. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, di sini kita sudah kembali ke trek lurus. Mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan pantau terus ya bersama-sama untuk melihat kondisi dan situasi persiapan lanjutan di sirkuit kebanggaan kita bersama. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, saya undur diri ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam anak Lombok, jaga kesehatan supaya kita bisa menonton bareng nanti di sirkuit kita ini ya. Untuk itu, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.